Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Hana dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang materi pengukuran. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita masuk materi baru yaitu tentang pengukuran. Nah, pengukuran itu ada dua yang akan kita pelajari. Yang pertama pengukuran panjang, yang kedua adalah pengukuran berat. Untuk video yang pertama ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang. Nah, biasanya mengukur panjang itu bisa digunakan dengan penggaris, meteran gulung maupun meteran pita. Nah, skala dari alat ukur itu umumnya dengan sentimeter atau milimeter. Ya, jadi kalau anak-anak ibu lihat penggaris atau lihat meteran, nah di situ ada garis-garis yang menunjukkan skala sentimeter maupun milimeter. Nah, biasanya kalau di penggaris, garis yang panjang itu digunakan untuk skala ukur sentimeter. Nah, sedangkan yang garisnya pendek-pendek itu adalah skala ukur untuk milimeter. Sampai di sini paham ya? Nah, di sini ada beberapa contoh dari alat ukur. Nah, mungkin anak-anak ibu pernah lihat ya, ini namanya adalah meteran. Biasanya digunakan oleh tukang bangunan ya untuk mengukur panjang meja, pintu, dan sebagainya. Nah, sedangkan ini namanya meteran pita. Nah, biasanya digunakan untuk mengukur apa? Mengukur tinggi badan ya. Kemudian yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, ya ini adalah penggaris. Anak-anak ibu semua pasti punya penggaris ya. Nah, penggaris ini fungsinya adalah untuk mengukur ya, mengukur panjang suatu benda. Misalnya anak-anak ibu mau bikin garis, nah nanti diukurnya menggunakan penggaris. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh dari alat ukur panjang. Nah, di sini akan Ibu jelaskan bagaimana cara kita membaca alat ukur berupa penggaris. Nah, perhatikan ya, di sini ada garis panjang yang ada angkanya. Nah, itu tadi Ibu bilang skalanya adalah sentimeter ya. Jadi yang garisnya panjang dan ada angkanya itu menunjukkan sentimeter. Nah, seperti yang Ibu garis merahi ya, Ibu tandai. Nah, sedangkan yang garisnya kecil-kecil atau pendek-pendek yang tidak ada angkanya itu skalanya adalah milimeter ya. Jadi perhatikan, kalau garisnya panjang ada angkanya itu satuannya sentimeter. Sedangkan kalau garisnya pendek-pendek itu satuannya adalah milimeter. Nah, untuk contoh di sini kita akan mengukur sebuah spidol. Nah, kita menggunakan penggaris. Perhatikan ya. Nah, cara membacanya kita tentukan sentimeternya dulu. Nah, dia ada di garis kelima. Kelima lebih gitu ya. Berarti 5 cm lebihnya adalah milimeter. Kita hitung garis pendeknya lebih 1, 2. Berarti 2 milimeter. Artinya panjang spidolnya adalah 5 cm lebih 2 milimeter. Atau kalau kita singkat bisa dengan 5,2 cm.
Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pembulatan bilangan desimal atau bilangan berkoma. Jadi, 5,2 cm kalau dibulatkan menjadi 5 cm. Nah, selanjutnya kita akan mengukur panjang dari penghapus papan tulis dengan penggaris. Oke, sekarang kita tentukan dulu sentimeternya. Nah, ternyata dia ada di garis 5 cm lebih berapa milimeter gitu ya. Sekarang kita hitung garis pendeknya atau lebihnya, garis kecil-kecilnya ada 7, berarti 5 cm lebih 7 mm. Kalau disingkat 5,7 cm. Nah, 5,7 kalau dibulatkan menjadi 6 cm. Nah, harus ingat lagi ya pembelajarannya tentang pembulatan bilangan desimal. Selanjutnya di sini kita akan mengukur panjang dari sebuah buku. Nah, perhatikan ya, garisnya tepat di garis 6 cm. Jadi panjang bukunya adalah 6 cm. Tidak ada milimeternya karena dia pas di garis 6 cm. Nah, kalau kita mau mengukur itu selalu dimulai dari angka 0 ya. Perhatikan ya, dimulai dari angka 0. Nah, jadi panjang bukunya adalah 6 cm. Tidak perlu dibulatkan lagi karena bilangannya sudah bulat. Nah, berikut ini adalah contoh dari satuan panjang. Nah, jadi satuan panjang itu bukan cuma cm dan milimeter ya. Nah, satuan panjang itu ada banyak. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, kalau dia tangganya naik 1 itu dibagi 10. Kalau turun 1 dikali 10. Nah, di sini kita akan mengubah 3 meter kira-kira berapa sentimeter. Nah, menggunakan tangga satuan panjang. Dari meter ke sentimeter, perhatikan dari meter ke sentimeter turun 2 anak tangga. Kalau turun 1 berarti dikali 10. Kalau turun 2 berarti nolnya ditambah 1. Kalau nolnya ditambah 1 menjadi 100. Jadi 3 dikali 100 sama dengan 300 cm. Jadi 3 meter sama dengan 300 cm. Karena tangganya turun 2 kali. Ya, dari meter ke sentimeter itu dihitung tangganya turun 2 kali. Jadi dikali dengan 100. Ingat ya, kalau turun dikali. Oke, sekarang 50 mm berapa sentimeter? Dari milimeter ke sentimeter, itu tangganya naik 1 anak tangga. Ya, naik 1 anak tangga. Kalau tangganya naik berarti dibagi 10. Karena cuma 1 kali naik tangga berarti dibagi 10. Artinya 50 dibagi 10. Nah, 50 dibagi 10 hasilnya adalah 5. Artinya 50 mm sama dengan 5 cm. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak Ibu. Demikianlah materi pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang pengukuran panjang dan pengukuran berat. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Ibu akhiri dengan mengucapkan